Transformasi sosial dan ekonomi kini menggeliat di Kampung Bugisan, Kelurahan Panjangwetan, Kota Pekalongan. Kawasan yang sebelumnya dikenal rentan rob dan kumuh ini, pada Kamis 4 Desember lalu, resmi dicanangkan sebagai lokasi percontohan kampung reforma agraria. Momentum ini ditandai dengan peresmian Tugu Prasasti oleh Kantor Pertanahan bersama pemerintah Kota Pekalongan. Langkah ini menegaskan bahwa reforma agraria tidak hanya berhenti pada penataan aset atau sertifikat tanah, namun harus berlanjut pada penataan akses pemberdayaan. Hal ini dibuktikan langsung melalui penebaran benih ikan lele serta penanaman pohon sebagai upaya konkret menciptakan ketahanan pangan dan perbaikan kualitas lingkungan. Lantas, seperti apa strategi mengubah aset menjadi kesejahteraan bagi masyarakat? Halo, selamat pagi saudara. Bertemu lagi dengan saya Rimawan di Sapa Nusantara. Selama 30 menit ke depan kita akan membahas tentang Kampung Reforma Agraria yang dicanangkan oleh Badan Pertanahan Kota Pekalongan di Kampung Bugisan, Kelurahan Panjangwetan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Dan untuk membahas lebih lanjut maksud dan tujuan BPN mencanangkan Kampung Reforma Agraria, sudah ada dua narasumber kita yang sudah bergabung secara daring. Yang pertama ada Bapak Joko Wiono selaku Kepala Badan Pertanahan Kota Pekalongan, dan yang kedua ada Bapak Antrianto selaku Kepala Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Riset Inovasi Daerah atau Baperinda Kota Pekalongan. Kita akan menyapa dua narasumber kita terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Joko, Pak Andrianto. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Ari. Pak Ari. Sehat-sehat ya Pak Joko ya, Pak Andrianto ya. Alhamdulillah sehat, semangat. Alhamdulillah sehat ya, harus tetap semangat. Pak Joko terlebih dahulu ini Pak Andrianto. Kita ke Pak Joko terlebih dahulu. Pak Joko, kita tahu bahwa 4 Desember lalu BPN mencanangkan Kampung Reforma Agraria. Sebenarnya apa maksud dan tujuan BPN ini mencanangkan Kampung Bugisan sebagai Kampung Reforma Agraria ini Pak? Baik Mas Ari, izin kami dari Kantor Pertanahan Kota Pekalongan sesuai dengan tadi ya temanya Kampung Reforma Agraria. Kampung Reforma Agraria itu merupakan salah satu untuk keberhasilan dari program reforma agraria. Sebelum menjelaskan lebih jauh, saya ingin menyampaikan sedikit berkaitan dengan apa itu reforma agraria. Jadi reforma agraria merupakan penataan kembali struktur penguasaan, kemudian pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan penataan akses untuk kemakmuran masyarakat itu. Oleh sebab itu, bentuk dari keberhasilan dari kegiatan reforma agraria terimplementasi dari Kampung Reforma Agraria, di mana yang disebut sebagai Kampung Reforma Agraria merupakan sebuah kampung atau lokasi yang di situ sudah dilaksanakan kegiatan penataan aset dan juga penataan akses. Oleh sebab itu, untuk Kampung Bugisan di Kelurahan Panjangwetan di Pekalongan Utara, kita canangkan sebagai Kampung Reforma Agraria karena di Bugisan sudah kita laksanakan penataan aset. Penataan aset berupa pemberian sertifikat atau kepastian hak atas tanah kepada warga Bugisan melalui kegiatan konsolidasi tanah di tahun 2023. Itu sebanyak 237 bidang, Mas Ari. Nah, kemudian karena kita sudah melaksanakan kegiatan penataan aset, bentuk yang kedua adalah penataan akses. Penataan akses ini yaitu memberikan akses kepada masyarakat terkait dengan sumber daya ekonomi. Jadi di sana kita akan ada pelatihan, kemudian di sana juga ada pendampingan kepada masyarakat terkait dengan usahanya, sehingga nanti diharapkan warga Bugisan bisa mencapai kemakmuran atau meningkat secara pendapatannya itu. Alhamdulillah berkat kolaborasi dengan semua stakeholder, kita melakukan penataan aset, kemudian kita juga menata semua yang ada di sana, dari jalannya, kemudian sanitasi dan semuanya,
sehingga sudah tidak banjir dan masyarakat sekarang senang tidak banjir lagi. Selama 10 tahun mereka banjir, Mas Ari. Banjir, kemudian mereka ada istilahnya dulu rindu menyapu, karena memang selama 10 tahun itu informasi yang kami dapatkan mereka tidak pernah bisa menyapu seperti itu. Nanti mungkin Pak Andri akan bercerita lebih banyak, karena Pak Andri ini yang mengawal dari penataan asetnya seperti itu di tahun 2020 sampai 2025 ini seperti itu. Ya, kita ke Pak Andri. Terima kasih Pak Joko, penjelasannya sangat lengkap bahwa Kampung Bugisan ini akan dirubah oleh pemerintah agar masyarakat lebih sejahtera tentunya. Pak Andri, atau bagaimana Baperinda ini bisa memastikan program yang dicanangkan oleh BPN ini berjalan lancar, tidak kekurangan dana dan sebagainya, Pak Andri? Iya, betul Bapak. Ini bahwa program reforma agraria yang di Kampung Bugisan ini memang sangat mendukung sekali dengan rencana pembangunan yang ada di pemerintah Kota Pekalongan. Khususnya ini terkait dengan untuk penataan perumahan dan kawasan permukiman kumuh serta untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Kantor Pertanahan itu bahwa reforma agraria itu sebenarnya terdiri dari dua hal itu. Yang pertama itu adalah penataan aset, dan yang kedua itu terkait dengan penataan akses pertanahan nah ini sangat sekali mendukung kaitan dengan penataan perumahan dan permukiman kumuh serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, salah satu diantaranya itu adalah Kampung Bugisan ini tadinya itu kampung yang sangat kumuh sekali, itu yang paling kumuh di Kota Pekalongan, bahkan setiap hari itu selalu terkena oleh air seperti itu. Nah, sehingga dengan adanya penataan aset itu melalui konsolidasi tanah yang merupakan dari penataan aset ini, akhirnya Kampung Bugisan ini bisa tertata dengan baik. Jadi adanya lahan untuk pembangunan infrastruktur ya, baik untuk jalan, untuk saluran, untuk drainase dan lain sebagainya, air limbah dan persampahan, sehingga itu bisa terbangun dengan baik. Nah, kemudian ini juga butuh kolaborasi dari beberapa pihak atau beberapa sektor, sehingga untuk memastikan bahwa tersedianya anggaran untuk pembangunan yang ada di Kampung Bugisan ini kami berkolaborasi dengan berbagai pihak. Kami ada dari pemerintah pusat ini yang terkait dengan pembangunan tanggul pengendali banjir, kemudian juga melalui dana alokasi khusus atau DAK yang itu nanti untuk penataan jalan, saluran, kemudian untuk pemugaran rumah ataupun pembangunan rumah baru, kemudian juga melibatkan dibantu juga dari dana provinsi, APBD provinsi melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. Kemudian di sampingnya dari anggaran pemerintah itu juga dari anggaran swasta melalui CSR. Itu ada beberapa CSR yang membantu penataan Kampung Bugisan, itu diantaranya dari Bank Jateng, kemudian itu dari Propan, kemudian juga dari lembaga sosial, itu dari Basnas Kota Pekalongan maupun dari Lasismu, serta ada juga dari NGO yang dari LSM kemitraan itu membantu juga, sehingga itu dengan berkolaborasi dari berbagai pihak ini akhirnya terkumpul anggaran, sehingga Kampung Bugisan yang tadinya kampung yang paling kumuh tadi disampaikan oleh Pak Kepala Kantor Pertanahan itu selama 10 tahun itu rindu menyapu karena tidak pernah menyapu, sekarang sudah berubah yang tadinya kumuh menjadi suatu kawasan yang menawan, atau kami menyebutnya juga suatu kota yang menawan karena menarik sekali untuk ditempati, seperti itu Pak Ari. Oke. Nggak kerasa segmen pertama ini sudah selesai, dan kita akan lanjut lagi di segmen selanjutnya untuk membahas lebih dalam lagi Kampung Reforma Agraria. Dan saudara, nanti kita akan lanjut lagi setelah jeda, tetap di Sapa Nusantara di Kompas TV, independen terpercaya. Ya saudara, kembali lagi di Sapa Nusantara dan masih bersama kami ada dua narasumber dari Badan Pertanahan Kota Pekalongan, ada Bapak Joko Wiono, dan juga Kepala Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperinda Kota Pekalongan, ada Bapak Andrianto yang tadi membahas tentang Kampung
Bugisan sebagai kampung reforma agraria. Kita ke Pak Joko terlebih dahulu. Pak Joko, kita tahu bahwa kolaborasi seperti pihak swasta maupun dari pemerintah turun langsung di kampung Bugisan. Lalu bagaimana BPN ini tetap menjaga program ini agar lebih baik, agar program-programnya berjalan dengan lancar? Baik, terima kasih Mas Ari. Jadi untuk program Kampung Reforma Agraria, ini memang harus melibatkan semua stakeholder ya, baik di pusat, kemudian di daerah, kemudian yang plat merah atau pemerintahan, juga swasta itu. Sehingga akan memberikan efek yang maksimal atau optimal kepada masyarakat. Tentunya yang sangat berpengaruh juga adalah bentuk partisipasi dari masyarakat Kampung Bugisan tersendiri itu. Alhamdulillah untuk yang di Kampung Bugisan ini dari kegiatan konsolidasi tanah di tahun 2023 dan bahkan sebelumnya itu masyarakatnya sangat antusias seperti itu. Oleh sebab itu dengan antusiasme tadi untuk kegiatan penataan asetnya, kegiatan konsolidasi tanahnya bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Kemudian dari yang lainnya, dari elemen yang lainnya, baik dari pemerintah pusat, kemudian dari yang swasta, alhamdulillah banyak sekali yang berpartisipasi. Tadi untuk pembuatan tugu kemarin kita dicanangkan oleh Pak Wali Kota, ada tugu Kampung Reforma Agraria Bugisan. Kemarin kita non APBD maupun non APBN, semua dari CSR. Ada kemarin berpartisipasi dari Rel Estate Indonesia cabang Kota Pekalongan, kemudian juga dari Apernas Kota Pekalongan. Dan mereka bersatu padu untuk mendukung program Kampung Reforma Agraria. Dengan adanya satu padu tadi, harapan kami adalah tujuan dari reforma agraria memberikan kemakmuran atau kesejahteraan kepada masyarakat itu bisa tercapai, Mas Ari. Iya, Pak Joko, kemarin kan pas peresmian tugu itu kan ada secara simbolis menebar lele dan menanam pohon ya Pak. Sebenarnya program-program yang menyentuh masyarakat selain lele sama penanaman pohon itu apa sih Pak? Mungkin pemirsa di rumah kan pengen tahu nih, sebenarnya kampung agraria itu nanti masyarakatnya akan seperti apa, seperti itu Pak. Baik, jadi terkait dengan program di Kampung Reforma Agraria, biar lebih optimal tadi memberikan dampak atau impact yang bagus kepada masyarakat, maka kita berdasarkan kajian atau berdasarkan data dari pemetaan tematik ya, dari pemetaan sosial yang ada di masyarakat Bugisan. Jadi sebelum kita memberikan atau mengadakan program untuk pemberdayaan, dari teman-teman di BPN, kita sudah melakukan pemetaan sosial. Ada sekitar kurang lebih 30 jenis usaha yang dilakukan atau profesi yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Bugisan. Jadi dengan dasar pemetaan sosial tersebut, kita menggulirkan atau ada kegiatan program yang itu pun disetujui bersama. Jadi antara masyarakat, kemudian juga antar stakeholder. Misalkan kemarin setelah kita pemetaan sosial, masyarakat di sana tertarik pada kegiatan urban farming seperti itu ya. Oleh sebab itu ada dari Dinas Pertanian kemarin membantu penyediaan bibit untuk sayuran, kemudian tanaman tomat dan sebagainya. Jadi semua program kita kemas berdasarkan dari data, berdasarkan dari pemetaan sosial yang sudah kita lakukan sebelumnya. Termasuk juga ada penghijauan seperti ya Mas Arya. Jadi penghijauan yang kemarin ada penanaman pohon itu karena di sana memang agak gersang karena selama 10 tahun tadi tidak ada atau kena rob banjir sehingga tidak ada tanaman hijauan yang ada di sana, sehingga kita juga melakukan penghijauan penanaman pohon di Kampung Bugisan itu. Mantap sekali ya, kita akan tunggu hasilnya ya Pak Joko ya setelah ada perencanaan Kampung Bugisan. Kita ke Pak Andrianto. Pak Andrianto, banyak sekali program dari Kampung Reforma Agraria.
apakah pemerintah ini, dari Baperinda terutama akan menginisiasi program-program lain yang lebih inovatif di luar kampung reforma agraria ini agar masyarakat lebih sejahtera seperti itu, Pak Adrianto? Oh iya, itu tentu saja Pak. Ini dari kita belajar dari pengalaman penataan kampung Bugisan dan nanti kita kolaborasi dengan pertanahan. Ini nampaknya bisa menghasilkan hasil yang sangat maksimal optimal buat masyarakat. Ini kita lihat aja dari kondisi awal kampung Bugisan yang sangat kumuh dan setiap hari tergenang oleh banjirop. Sekarang suasana sudah jauh sekali berbeda dari kondisi yang saat ini. Nah, dengan adanya konsolidasi tanah, kolaborasi dengan ATR BPN sekarang bisa tertangani, sehingga untuk pembangunan kampung Bugisan ini sekarang sudah bisa tertangani. Nah, dengan adanya kolaborasi dengan pertanahan di sini, ini permasalahan 10 tahun ini baru terpecahkan sekarang ini, dan ini nanti akan kami replikasi kepada beberapa kawasan kumuh yang lainnya. Bahkan dengan penataan yang kampung Bugisan di sini, ini alhamdulillah Kota Pekalongan kemarin mendapatkan penghargaan kota terinovatif melalui penghargaan Innovative Government Award yang dilaksanakan oleh Kemendagri tahun 2025 ini. Nah, ini adalah berkat kolaborasi. Nah, setelah penataan kawasan kumuh ini selesai, kita harus berpikir lagi, apakah kita harus berupaya supaya kawasan itu tidak kembali menjadi kumuh, yaitu dengan apa? Dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini sangat menarik sekali dengan program reforma agraria. Setelah kampungnya ditata, ditingkatkan ekonominya, ada pelatihan, kemudian ada pendampingan UMKM, ada penebaran bibit ikan, kemudian ada tanaman buah dan tanaman sayuran dan lain sebagainya. Intinya kabupaten kota ini sangat terbantu sekali dengan program reforma agraria seperti itu. Kami juga berharap kabupaten kota yang lainnya pun juga bisa adanya program ini direplikasikan juga, karena jadi tidak hanya Pekalongan saja yang tapi juga kabupaten kota lain juga sama mendapatkan manfaat yang sama seperti itu, Pak Ari. Oke, kita tunggu Pak Adrianto 4 lokasi lagi setelah kampung Bugisan ini ya, setelah Bugisan akan menjadi kampung reforma agraria lagi, akan ditata lagi lebih bagus lagi. Oke, kita akan balik ke segmen selanjutnya, namun setelah jeda berikut ini, dan tetap di Sapa Nusantara di Kompas TV Independen Terpercaya. Masih bersama saya di Sapa Nusantara, saudara, dan masih bersama juga 2 narasumber yang sudah hadir di episode hari ini. Ada Bapak Joko Wiono selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekalongan dan Bapak Andrianto selaku Kepala Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau Baperinda Kota Pekalongan. Kita telah membahas tadi bagaimana BPN sukses merubah wajah dari kampung Bugisan yang menjadi kampung reforma agraria dan didukung oleh Baperinda yang siap juga merubah 4 kelurahan lain yang ada di Kota Pekalongan yang agar lebih bagus, cantik, dan ekonomi masyarakatnya meningkat. Ke Pak Joko terlebih dahulu nih, Pak Joko. Ada tugu, ada monumen, ada pencanangan kampung reforma agraria. Sebenarnya apa pesan atau komitmen Bapak kepada warga Bugisan nih agar stakeholder untuk menjaga api semangat agar tetap kampung Bugisan ini tetap hidup begitu, seperti itu, Pak? Baik, Mas Ari. Terkait dengan kampung reforma agraria yang di Bugisan, harapan kami seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Baperinda tadi, Pak Andri, bahwa semangat kolaborasi ini tetap terjaga, seperti ya. Jadi kita kemarin diskusi dengan Pak Andri dan stakeholder yang lain, kenapa dibangun sebuah tugu kampung reforma agraria. Sebenarnya secara fisik juga hanya seperti itu, tetapi ini merupakan sebuah simbol sebenarnya, Mas Ari. Simbol bahwa dengan tugu tersebut merupakan simbol kolaborasi dari semua stakeholder. Tadi disampaikan oleh Pak Andri, yang kerja di Bugisan banyak sekali, baik dari pusat, daerah, kemudian swasta, kemudian dari pemerintahan, kemudian CSR dan sebagainya. Oleh sebab itu dengan adanya tugu, kita harapkan ini merupakan sebuah simbol kolaborasi dan tidak boleh berhenti di
titik ini itu. Jadi sekarang ini merupakan sebuah awalan gitu ya. Jadi awalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Bugisan. Dengan pencanangan kemarin Tugu oleh Pak Wali Kota, kita harapkan ini selalu berkelanjutan. Jadi kita akan pendampingan kepada masyarakat dan tentunya masyarakat kami harapkan juga semangat untuk partisipasinya semakin meningkat. Dan yang menjadi ini spesial Mas Ari, untuk Kampung Reforma Agraria di Bugisan ini di Pekalongan ini merupakan Kampung Reforma Agraria salah satu yang ada di perkotaan gitu ya. Jadi kalau di Indonesia sudah banyak lahir kampung reforma agraria yang lain gitu, tetapi karakternya biasanya di pedesaan. Kalau di Bugisan ini tepat di jantung ibu kota, kota Pekalongan. Bahkan itu di belakangnya Monumen Juang 45 dan Museum Batik. Dan ini sangat strategis. Jadi kalau ini kedepannya kita kelola dan kita semangatnya bersama, maka ini merupakan sebuah kampung reforma agraria yang mungkin akan sangat baik di tataran nasional segitu. Oke, terima kasih Pak Joko bahwa kolaborasi sinergitas antara pemerintah dan juga warga kalau kompak insya Allah akan berhasil begitu ya Pak. Ke Pak Andrianto nih Pak Andrianto. Sebagai penjaga rencana pembangunan daerah, bagaimana Baperinda ini bisa menjamin pada tahun-tahun mendatang ini tidak kekurangan dana atau pembangunannya tetap berjalan di Kampung Reforma Agraria seperti apa Pak? Jadi sebenarnya begini Pak, ini ada kebijakan kebijakan baru dari pemerintah pusat. Ini yang membuat dari masing-masing daerah itu sangat galau. Yaitu apa? Kebijakan adalah pengurangan TKD. Jadi transfer ke daerah itu sekarang turunnya sangat luar biasa begitu. Nah, namun ini ada juga sesuatu yang daerah itu tidak boleh berkecil hati karena informasi dari pemerintah pusat ini bahwa dengan pengurangan transfer ke daerah ini bukan berarti mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Karena apa? Karena program-program dari pemerintah itu masih ada juga untuk masyarakat seperti itu. Jadi intinya itu sebagian itu ada perubahan yang tadinya ini dilaksanakan oleh pemerintah, ada sebagian yang ditangani oleh pemerintah pusat. Nah, karena penataan kampung dan juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat itu merupakan sesuatu yang sangat urgent, bagaimanapun juga dengan kendala penurunan TKD atau transfer uang ke daerah ini yang terjadi penurunan, kami tetap berusaha dan optimis supaya program-program ini bisa berlanjut terus. Nah, salah satu di antaranya ini adalah kata kuncinya dari kita menggunakan kunci sukses yang ada di Kampung Bugisan Reforma Market dengan kata kunci adalah kolaborasi. Jadi kita tetap harus kembangkan kolaborasi. Jadi kolaborasi ini termasuk diantaranya dengan pemerintah provinsi dan dengan pemerintah pusat seperti itu. Kami masih berharap dengan pengurangan TKD ini program-program pemerintah pusat itu bisa masuk ke pemerintah kota sekaligus juga melakukan upaya efisiensi dari anggaran-anggaran yang dirasa kurang perlu masih diefisiensikan seperti biaya belanja pegawai, kemudian belanja pemeliharaan kantor, biaya perjalanan dinas, biaya administrasi dan lain sebagainya akan kami kurangi. Kami sudah melakukan pengurangan sangat signifikan sehingga dengan pengurangan TKD ini anggaran yang digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat tidak berkurang drastis seperti itu. Insya Allah Pak, kami masih optimis bahwa masih tersedia anggaran untuk pembangunan-pembangunan yang selanjutnya seperti itu. Siap, tetap optimis ya Pak meskipun ada pengurangan anggaran dari pusat. Oke, waktunya sudah tidak mungkin lagi Pak, kita nggak kerasa sekali 3 segmen sudah terlewati. Kapan-kapan kita bertemu lagi di program-program dari kantor pertanahan Kota Pekalongan yang lain dan juga Baperinda Kota Pekalongan. Ya saudara, itu tadi perbincangan kami di Sapa Nusantara membahas tentang Kampung Bugisan di Kota Pekalongan yang dicanangkan sebagai Kampung Reforma Agraria. Semoga bermanfaat. Dan saya Arimawan beserta kru Sapa Nusantara pamit. Kita bertemu di Sapa Nusantara berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.